Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Erma Sulistianusi, mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung, batch 1 2025. Di video kali ini saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi unsur intrinsik pada dongeng kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shalihan. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini siapa teman kalian yang tidak masuk ya? Kayla sama Kevin sakit ya? Semoga yang sakit besok bisa segera sembuh. Oke, hari ini Mem akan memulai pembelajaran diawali dengan video. Nanti kalian lihat ya, video yang akan Mem putarkan. Kira-kira pernah melihat video ini atau belum? Nah, Mem akan putarkan video. Kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Oke, tadi kalian sudah menonton dongeng yang judulnya apa? Kancil dan buaya. Tadi kira-kira bagaimana ya ceritanya? Tadi bagaimana ya ceritanya? Siapa saja sih yang diceritakan di dalam dongeng tadi? Yang kalian lihat itu tadi namanya apa ya? Namanya apa? Dongeng fabel, pinter. Apa itu fabel? Iya, dongeng ya. Tokohnya adalah Nah, oke. Apa yang kamu ketahui tentang dongeng tadi adalah dongeng adalah cerita yang bersifat apa tadi? Hayalan. Siapa saja yang ada di dalam dongeng tadi tokohnya? Siapa saja? Oke, jadi hari ini kita akan belajar yang pertama menelaah unsur intrinsik yang ada pada dongeng. Dan yang kedua, kita bisa menyimpulkan unsur intrinsik yang ada pada dongeng. Setelah diidentifikasi, nanti kita menyimpulkan unsur yang ada di dalam dongeng. Oke? Nah, hari ini masih semangat belajar? Masih semangat. Masih semangat. Jadi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu atau belajar, nanti mereka akan dipermudah jalan menuju surga. Siapa yang masih semangat belajar? Saya. Ya, nanti
jalannya menuju surga. Siapa yang mau masuk surga? Ya, jadi kita harus rajin belajar, tidak boleh menyerah. Oke, untuk kalian sebagai siswa di madrasah ibtidaiyah, siswa di madrasah ibtidaiyah. Nah, dari pembelajaran hari ini nanti Mem akan mengharapkan kalian dapat melatih diri untuk berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu kalian tuh banyak tanya, banyak menganalisis. Itu namanya berpikir kritis. Kemudian, nah sebagai siswa MI Madrasah Ibtidaiyah, kita juga harus berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Berbuat baik kepada sesama, menolong orang yang membutuhkan, dan mencontoh perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tadi kalian sudah menonton dongeng Kancil dan Buaya. Dari dongeng yang kalian tonton tadi, kalian bisa menyebutkan, oh itu tokohnya adalah Kancil dan Buaya. Oh tadi kancilnya itu membohongi apalagi yang kalian dapat tadi dari cerita itu? Endingnya bagaimana endingnya? Kancil kancil memakan buaya. Kancilnya membohongi siapa? Nah, jadi di dalam sebuah dongeng, ayo mas perhatikan, itu ada namanya unsur. Apa itu unsur yang membangun sebuah dongeng atau cerita dari dalam? Apa saja unsurnya? Bisa dilihat, yang pertama adalah tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima watak, dan yang terakhir amanah. Oke, biar lebih paham lagi, coba Rais dibaca yang paling atas tema Rais. Ide tokoh yang terdapat dalam cerita. Iya, tadi Rais bilang tema itu adalah ide pokok yang terdapat. Next. Nah, sekarang Mem akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir kelompok 6. Mem punya dongeng ya di LKPD masing-masing satu kelompok dapat satu tugas ya, satu tugas dan harus diselesaikan. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, dengarkan Mem ya, yuk dengarkan. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, baik. Jadi masing-masing kelompok. Oh, sebentar nak, perhatikan, hadap Mem dulu sebelum dimulai.
Yes. Jadi tadi kelompok 3 itu temanya kesombongan kura-kura. Apakah setuju kelompok 4? Betul? Ya, latarnya ada di hutan, latar tempatnya, latar waktunya pagi hari dan suasananya menegangkan. Betul? Betul. Ya, setuju. Sama berarti jawabannya. Alurnya maju. Betul? Betul. Pokoknya ada 2, kura-kura dan angin. Sudah tampil untuk presentasi hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Dari hasil diskusi tadi yang sudah kalian presentasikan, kalian dapat menyimpulkan tadi dari mulai dongeng kura-kura yang sombong. Ada juga dongeng lutung kasarung. Banyak tadi ada 3 dongeng. Sudah diidentifikasi semua, mulai dari tema, latar, alur, tokoh, watak, dan amanat. Jadi ada berapa unsur tadi? Tema, latar, alur, tokoh, watak, dan amanat. Ada 6 unsur yang sudah kalian identifikasi. Jadi dalam dongeng itu bisa kita temukan tema atau ide pokok, bukan judul. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 masih belum tepat. Kenapa? Karena jawabannya adalah judul. Padahal tema itu bukanlah judul. Tema itu ide yang terkandung di dalam cerita. Oke, sampai sini paham ya nak ya? Jadi hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi unsur yang ada di dalam dongeng. Nah, untuk supaya tahu siapa yang paham, ini sampai mana paham, ini ada yang belum dipahami. Nanti Mem berikan evaluasi ya. Ada tes yang harus dikerjakan. Mem akan bagikan tes formatif. Jadi ini masing-masing harus mengerjakan. Ini untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Jangan lupa dilengkapi dengan identitasnya. Di bawah Oke, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya sampai jam. Ya, silakan dikerjakan ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan. Mem ambil satu persatu. Sekarang saatnya refleksi ya. Mem tanya. Tadi hari ini kita belajar tentang apa hari ini? Iya, belajar tentang unsur intrinsik pada dongeng. Apa yang menurut kalian bagian dari materi yang paling sulit? Raise your hand. Yang paling sulit apa? Udah dengar Mem? Oh, mencari watak. Ya, menentukan watak atau sifat. Ada lagi? Yang paling susah? Iya, menentukan tema. Tadi ada yang salah ya? Ada beberapa yang kesulitan. Satu lagi, amanah. Oh, mencari amanah. Ya. Nah, oke, Mem akan panggil satu panggilan dari kalian untuk merefleksi
pembelajaran hari ini ya. Ayo Mas, silakan. Yang keras ya, suaranya ya. Yang keras. Hari ini saya belajar unsur intrik pada dongeng. Menentukan teman. Bagian nama yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini. Menentukan teman. Tema. Nanti di rumah harus berlatih lagi biar tambah paham, biar tambah pinter, biar tambah bisa menentukan unsur cerita. Nah, hari ini kita kan sudah belajar nih tentang unsur intrinsik pada dongeng. Di rumah tugasnya kalian baca satu dongeng yang kamu anggap menarik. Nanti cari satu dongeng ya yang paling kamu sukai. Nanti di rumah dibaca. Kemudian kamu tentukan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Diidentifikasi unsur intrinsiknya. Paham? Oke. Ayo Mas, ada yang pintar ya. Oke ya, sudah. Mem sudah untuk pembelajaran hari ini. Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi